Ya, pemirsa, kini kita akan pantau lagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kembali mengikuti jalannya sidang vonis kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas. Bahwa dengan terdakwa mencegah perbuatan saksi Mario lebih lanjut, meskipun terlambat, telah menghindarkan akibat yang lebih fatal terhadap anak korban David. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa jatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar perkara. Memperhatikan pasal 355 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang hukum acara pidana serta peraturan ini sambutan. Diri ya, sudah. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Shane Lucas Rutwa umum dapat pikir-pikir menerima maupun melakukan upaya banding. Ya. Belum ditutup sidangnya yang mulia. Baik, silakan. Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan vonis yang diberikan Silakan ditanya. kepada Shane Lucas. Ya, saudara mempunyai hak pikir-pikir, banding maupun menerima. Ya, CPO pikir-pikir. Ya, silakan. Baik, kemudian para saudara terdakwa Shane Lucas Rutwa Panggian, beban Torwa alias Shane dinyatakan ditutup. Ya, pemirsa, baru saja kita simak sidang vonis yang dijatuhkan kepada Shane Lucas. Shane Lucas dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas kasus kekerasan yang dilakukan kepada David Ozora. Dan vonis yang diberikan kepada Shane Lucas ini adalah sama seperti tuntutan hukuman yang sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum sebelumnya. Kasus ini menjadikan perhatian dari masyarakat, terutama setelah kasus kekerasan ini kemudian mencuat dan juga menyeret ayahanda dari Mario Dandi, Rafael Alun. Dan satu hal juga yang mungkin cukup mengundang penasaran dari masyarakat adalah mengenai vonis yang akan dijatuhkan kepada Mario Dandi. Langsung, Bang. Ayo. Langsung, Bang. Dan saat ini nampaknya Shane Lucas sedang menuju ke area luar dari ruang persidangan. Nampak rekan-rekan wartawan sudah bersiap untuk meminta keterangan dari kuasa hukum Shane Lucas ataupun langsung mendapatkan pernyataan langsung dari Shane Lucas terkait dengan vonis 5 tahun yang baru saja dijatuhkan oleh hakim.
sidang lagi. Persiapan. Dibuat. Simak sidang putusan hakim ataupun putusan vonis yang dijatuhkan kepada Shane Lucas di persidangan negeri Jakarta Selatan. Dan nampaknya ini adalah orang tua dari Shane Lucas yang kemudian akan dimintakan pendapat oleh teman-teman wartawan mengenai vonis yang diberikan oleh hakim. Shane Lucas Lumbantoruan sangat tidak adil untuk Shane Lucas karena jika dia tidak membela Mario Dandi, tidak menstopkan Mario Dandi, mungkin Mario Dandi sudah meninggal. David. Mungkin David sudah meninggal. Tapi dia sudah menghela, sudah meminta Mario Dandi sudah stop untuk tidak menginjak-injak si David. Ini tidak adil bagi kami karena Agnes saja 3,5 tahun. Kenapa anak kami Shane Lucas Lumbantoruan 5 tahun? Kami tidak terima. Makanya kami minta banding kepada tim pengacara kami supaya Shane Lucas anak kami diberikan hukuman serendah-rendahnya karena dia sudah proses hukum, sudah aktif, sudah menjalankan semuanya. Minta ke pengacara supaya hukuman Shane Lucas anak kami diberikan seringan-ringannya. Itu aja. Kalau itu tergantung pengacara kami, penguasa hukum kami. Itu saja. Vonis gimana kondisi Shane sendiri kan Ibu ada kontak langsung sama Shane? Shock lah. Saya sebagai keluarga yang terdekat dari Shane Lucas, saya tidak terima seperti itu karena saya tahu Shane Lucas bagaimana. Orangnya baik. Solidaritasnya dia mungkin sama teman. Selama di pengadilan dia sopan sekali. Tidak ada menjawab yang tidak benar. Dia memberikan jawaban yang sebenar-benarnya. Tapi Shane sendiri kelihatan tegar apa gimana? Anda lihat sendiri bagaimana keadaan Shane Lucas tadi. Dia sangat tidak terima, sangat shock. Karena kami juga tidak menduga kalau sampai 5 tahun. Ya. Sedangkan Brigadir E aja yang sudah membunuh Joshua hanya 1 tahun. Ini hanya untuk menghala saja, dia merekam. Memang dia salah merekam, memang salah. Saya mengakui dia salah. Tapi itu karena dia sebagai teman disuruh, diperintah. Apa bedanya dengan Brigadir E? Sudah disuruh sama atasannya. Sehingga menurut Anda layak untuk dibebaskan atau lebih rendah dari itu? Lebih rendah dari itu. Kami memang menerima karena dia merekam. Kita sebagai orang terpelajar, kita mau tahu hukum informatika. Jadi mungkin tidak seperti ini. Saya tidak mau anak kami Shane Lucas diberikan hukuman 5 tahun. Ya, cukup ya. Nggak cukup, itu aja. Mungkin tadi melihat perubahan dari Shane sendiri nggak sih? Apakah keberatan apa itu? Cukup. Udah. Pengacara saja ya, udah ya cukup. Kami ibu-ibu dari Siombing, dari keluarganya Shane Lucas. Saya dengan Ibu Ratna. Saya tantenya Shane Lucas, tantenya. Dan kami semua dari kumpulan Siombing Lumbantoruan sejabotabek. Ini dari Bandung, Ada dari Bandung. Dan dari Bandung juga. Oke. Nanti nanyanya ke Pak pengacara kami aja ya. Oke. Tante mungkin tadi melihat kondisi dari Shane sendiri mungkin ada perubahan nggak sih Tante? Ya, dia sangat terpukul mentalnya ya. Dari perubahan fisiknya mungkin Tante ada? Hukuman itu sangat tidak pantas menurut kami. Itu aja ya. Makasih. Oke. Ayo. Thank you ya. Kita ditunggu di base camp. Mana Pak? Terus Bang. Ini langsung lanjut.
Masuk, Pak. Kabel. Langsung sidang. Disuruh ke dalam kata Topik. Ya, pemirsa, baru saja kita simak suasana di persidangan pasca dijatuhkannya vonis kepada Shane Lucas terhadap kasus kekerasan yang menimpa David Ozora. Sanksi ataupun vonis yang diberikan oleh pengadilan yaitulah sebanyak 5 tahun, dan tadi sudah disampaikan oleh perwakilan keluarga bahwa perwakilan keluarga tidak menerima putusan ini dan memutuskan untuk banding. Dan demikian breaking news, tetap bersama kami, saja kami akan segera kembali.